Halo, uh, perkenalkan saya Faris Wijaya. Kali ini akan memaparkan terkait tugas teknologi Prisa dengan judul Profil Pendugaan Senyawa Volatil Hasil Fermentasi Whey Keju yang berpotensi sebagai flavor. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasannya. Untuk latar belakangnya, seperti yang kita tahu, whey keju ini kan merupakan limbah dari industri susu, di mana kandungan dalam whey ini masih tinggi akan protein laktosanya. Tetapi pemanfaatannya ini belum optimal. Selain itu juga whey ini mudah rusak. Nah, akan hal ini kita juga tahu nih kebutuhan dari perisa alami itu meningkat seiring zaman ini. Kita mau yang lebih alami, lebih natural. Nah, jadi dalam hal ini kita akan membuat terkait flavor alami melalui teknologi dari bioteknologi, di mana salah satu alternatif nih gimana whey itu bisa berpotensi sebagai sumber karbon dan nitrogen untuk dari produksi bio flavor, di mana kita buatnya pakai bantuan makhluk hidup. Nah, untuk kali ini tujuannya kita itu mengidentifikasi dari senyawa volatil hasil dari fermentasinya whey keju. Kita juga ingin mengetahui nih pengaruh dari substitusi whey-nya 5%, 15%, 30% terhadap media pertumbuhan. Lalu untuk tujuan ketiga itu menilai potensi dari whey tersebut untuk menjadi bahan baku perisa alami dengan bio flavor. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama itu ada pemanfaatan dari limbah whey, di mana limbah yang tadinya dibuang saja, tidak dimanfaatkan, bisa dinaikkan lagi nilainya nih, bisa dimanfaatkan ekonominya. Lalu ada sebagai alternatif dari bahan baku perisa alami yang biasanya itu pakai fermentasi. Lalu yang ketiga ada kita mendukung konsep dari zero waste dan industri pangan berlanjutan karena kita memaksimalkan seluruh penggunaan dari produk pangan termasuk dari limbah sampingnya. Lalu yang keempat, kita juga memberi informasi terkait profil dari senyawa bioprofil yang dihasilkan. Selanjutnya untuk metodenya, di mana untuk fermentasi kali ini kita menggunakan mikroorganisme itu Lactobacillus sp. Dengan media yang kita gunakan itu ada MRD dengan penambahan substitusi W-nya di 5%, 15 dan 30%. Fermentasi yang dilakukan selama 72 jam. Ada juga parameter yang dianalisis itu ada pH, ada total asam, karbon dari gulanya, sama nitrogen, kandungan asam aminonya. Analisisnya sendiri kita pakai gas kromatografi tipe yang mass spektrometri. Analisisnya kita pakai ANOVA dan UG2K. Nah, untuk hasilnya sendiri, ini berdasarkan hasil substitusi whey dengan 5% itu memberikan hasil yang paling terbaik. pH-nya juga meningkat sekitar menurun maksudnya 4,57 dan total asamnya itu meningkat. Di mana didapatkan juga penurunan gula dan nitrogennya itu fermentasinya optimal. Lalu sudah ditemukan adanya senyawa volatil selama kurang lebih dari 24 jam. Senyawa utama itu adalah 2H 25H furanon. Ini aroma yang seperti almond atau miti kacang-kacangan. Lalu ada benze benzen asetaldehid. Ini aromanya seperti mawar yang ditemukan. Nah, untuk whey sendiri itu kan dia mengandung lato laktosa dan protein. Jadi ini dukung banget untuk adanya pertumbuhan bakteri. Kemudian sebagai makanannya. Dari fermentasi itu dia menghasilkan asam laktat yang akan menurunkan pH. Substitusi yang paling optimal itu di 5% karena nutrisinya paling cukup. Terus pH-nya masih sesuai dengan bakterinya. Nah, di mana kenapa dia paling optimal? Karena substitusi di 15 sampai 30% itu dia kandungan laktosa dan proteinnya itu tinggi. Jadi yang dihasilkan itu terlalu asam karena dia menghambat malah jadi kebutuhan baterainya terhambat.
Terus untuk senyawa flavor yang terbentuknya itu ada degradasi gula dan asam amino. Terdapat juga aktivitas metabolisme mikroba dan jenis flavor yang dihasilkan itu dia ada rasanya manis seperti buah, karamel, nati kacang-kacangan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu whey kejunya dapat digunakan sebagai sumber karbon dan nitrogen alternatif untuk penggunaan dalam fermentasi. Nah, untuk substitusi yang terbaik itu kita ada pakai 5% whey. Fermentasinya juga menghasilkan senyawa volatil ya berpotensi bisa jadi perisa alami menggunakan bioflavor. Untuk flavor utamanya itu yang didapatkan ada furanon atau seperti almond dan benzeacetaldehyde seperti mawar. Sekian, terima kasih. Adapun referensi yang digunakan.